pada fermentasi itu bakteri lebih disukai, ya. Sebab kita bisa membuat bakteri memproduksi lebih banyak produk yang kita inginkan dibandingkan dengan kapang dan khamir. Selain itu, kenapa bakteri juga disukai adalah karena bakteri tumbuhnya sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kapang dan khamir. Sehingga seringkali dilakukan ya pada agen fermentasi itu, nanti kita akan juga lihat pada kuliah pekan depan, kalau ada kapang atau khamir yang berpotensi memproduksi suatu senyawa yang diinginkan, maka kecenderungannya adalah gen yang berasal dari kapang atau khamir itu akan diambil dan diinsertkan ke dalam bakteri melalui teknologi rekayasa genetika. Karena mengendalikan bakteri itu jauh lebih mudah daripada kapang dan khamir. Baik, kita akan lanjutkan pada kuliah yang hari ini. Kita akan melihat lebih jauh bagaimana sih reaksi metabolisme itu bisa berlangsung. Bagaimana dari satu, kita lihat kemarin itu kan misalnya glikolisis bisa mulai dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dan seterusnya. Nah, yang berperan dalam melakukan perubahan dari satu senyawa ke senyawa yang lain sampai di akhir kita mendapatkan pirufat itu adalah enzim. Nah, enzim ini sudah dipelajari sebelumnya, terutama pada waktu Anda mengambil kuliah biokimia di semester 3. Jadi tentu ilmu tentang enzim sudah dipahami dengan baik. Tetapi ada sedikit pengulangan yang juga akan saya sampaikan. Siapa tahu ada yang lupa. Nah, khususnya tentang enzim, nanti salah satu hal penting yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana inhibisi atau penghambatan kerja enzim. Karena mengatur proses metabolisme di dalam sel, itu salah satu yang berperan penting adalah proses penghambatan enzim. Sehingga dengan demikian, suatu reaksi tidak berlangsung secara terus-menerus. Jadi misalnya saja pada saat kita sedang membutuhkan energi, maka tentu reaksi metabolisme untuk menghasilkan energi itu akan berlangsung dengan sangat cepat. Tetapi belum saya share screen ya. Jadi ini apa maksudnya? Memang belum saya share screen, makanya belum kelihatan. Tetapi pada saat energi kita misalnya sudah diperoleh banyak, maka reaksi yang akan menghasilkan energi itu akan diperlambat. Begitu juga misalnya pada saat tubuh kita sedang membutuhkan suatu jenis vitamin atau membutuhkan asam amino tertentu, maka itu akan diproduksi dengan kecepatan tinggi. Tapi begitu jumlahnya sudah banyak, maka kecepatan reaksi metabolismenya akan jauh berkurang. Tentu tidak sama sekali berhenti karena reaksi enzimatis berlangsung dalam prinsip keseimbangan. Jadi kalau ingat ya reaksi keseimbangan ketika kuliah kimia hasil 1 ya, mestinya belajar tentang itu, atau ketika di SMA belajar tentang kimia, yang namanya keseimbangan reaksi, itu reaksinya akan berlangsung terus-menerus. Hanya saja kadang keseimbangannya bergeser ke kanan atau keseimbangannya bergeser ke kiri gitu kan. Mudah-mudahan masih ingat dengan itu. Begitu juga dengan reaksi enzim, pada saat produknya sudah banyak, maka keseimbangan akan bergeser ke substrat dan sebaliknya. Nah, ini baru mau saya share screen. Sudah kelihatan ya? Sudah, Ibu. Kelihatan, Ibu. Ya, jadi ini sebetulnya menyampaikan yang tadi sudah saya
ceritakan ya, bahwa proses metabolisme di tubuh kita itu tidak berlangsung secara terus-menerus. Dan belum tentu semua reaksi yang kemarin saya ceritakan itu berlangsung secara bersama-sama dalam satu saat. Jadi tubuh kita hanya akan melakukan reaksi, saya tubuh kita, karena prinsip ini tidak hanya berlangsung pada mikroorganisme, tapi pada semua makhluk hidup ya. Sel itu hanya akan melakukan metabolisme pada saat metabolisme itu dibutuhkan. Jadi memang sel itu sangat efisien. Pada saat tubuh sel itu sudah berlebih terhadap suatu senyawa, maka reaksi pembentukan senyawa tersebut tidak akan berlangsung lagi. Dan sebaliknya, pada saat senyawa itu sangat sedikit jumlahnya, jadi sangat dibutuhkan, maka reaksi metabolismenya akan berlangsung dengan sangat cepat. Nah, yang memungkinkan metabolisme berlangsung dengan kecepatan tinggi atau kecepatan rendah, itu sebetulnya adalah enzim. Nah, di dalam sel, enzim diproduksi menjadi dalam dua kondisi ya. Pertama, ada enzim yang namanya enzim konstitutif. Enzim konstitutif ini dia selalu disintesis setiap saat, karena kebutuhannya selalu konstan. Sedangkan enzim induktif itu adalah enzim yang disintesis hanya apabila diperlukan. Nah, proses produksinya inilah yang disebut sebagai induksi enzim, sedangkan senyawa yang menginduksi itu disebut sebagai inducer. Nah, enzim induktif itu diproduksi dalam proses induksi enzim, dipicu oleh senyawa yang namanya, yang kita sebut dengan istilah inducer. Ya, sebelumnya kita akan lihat dulu ya enzim. Enzim itu ada banyak kelasnya. Waktu Anda belajar biokimia, Anda mungkin belajar tentang kelas enzim. Kelas enzim saat ini ada 7 ya. Apa saja itu Anda bisa lihat kembali di kuliah biokimia. Kemudian secara struktur, hampir semua enzim itu adalah protein. Kecuali ribozyme itu tergolong jenis ribosom. Tetapi enzim-enzim yang lain itu semuanya adalah protein selain ribozyme. Nah, sehingga karena dia protein, maka berarti enzim ini adalah sesuatu yang sudah tercetak di DNA. Ya. Sudah tercetak di DNA makhluk hidup. Sehingga kalau kita tanya kenapa sel ini bisa melakukan metabolisme ini, kenapa sel itu tidak, itu adalah memang sesuatu yang sudah ada di dalam DNA-nya. DNA-nya dicetak untuk menjadi enzim. Nah, enzim itu yang melakukan metabolisme. Sehingga kalau kita ingin membuat suatu makhluk hidup, suatu bakteri atau suatu kapang menghasilkan suatu senyawa, itulah sebabnya para ahli saat ini melakukan rekayasa gen. Jadi DNA-nya disisipkan pada DNA bakteri tersebut. Lalu bakteri tersebut bisa memproduksi enzim yang kita inginkan dan kemudian melakukan proses metabolisme yang kita kehendaki. Nah, kalau kita melihat enzim, maka kita harus mengenal ada namanya sisi aktif. Sisi aktif enzim itu adalah bagian di mana enzim mengkatalisis reaksi substrat menjadi produk. Nah, reaksinya itu berlangsung di sisi aktif enzim. Kemudian reaksi enzim itu bersifat spesifik. Sehingga kalau enzim yang satu hanya mengubah glukosa menjadi galaktosa, dia tidak akan bisa mengubah glukosa menjadi fruktosa. Walaupun itu semuanya sama-sama gula. Bahkan sama-sama gula C6. Tidak bisa. Karena spesifikasi enzim tersebut hanya mengubah glukosa menjadi galaktosa. Bahkan kalau kita lihat amilosa dan selulosa, itu kan sama-sama
polimer yang merupakan gabungan dari rangkaian dari monomer-monomer glukosa. Sama. Yang beda adalah jenis ikatan di antara senyawa-senyawa glukosa itu. Nah, enzim yang bisa memutus ikatan glukosa dan glukosa pada amilosa tidak akan bisa memutus ikatan glukosa dan glukosa pada selulosa. Walaupun terikat sama-sama glukosa, tapi ikatannya beda, sehingga enzim yang dibutuhkan untuk memutuskannya juga berbeda. Ya, jadi kerja enzim itu amat sangat spesifik. Kalau dia hanya bisa mengkatalisis suatu reaksi, maka reaksi itu saja, dia tidak akan bisa mengkatalisis reaksi lain. Nah, kemudian sebagian enzim ada berada dalam keadaan inaktif. Jadi pada saat enzim itu tidak dibutuhkan, maka dia bisa berada dalam keadaan inaktif. Nah, dalam keadaan inaktif inilah biasanya enzim itu disintesis dari DNA kita ya, melalui proses sintesis protein. Jadi disintesis dalam keadaan inaktif. Nah, pada saat akan digunakan untuk bereaksi, maka baru enzim itu diaktifkan. Kalau masih ingat ya kuliah kita dulu, pada waktu sel melakukan sintesis protein, ribosom selesai melakukan sintesis protein, maka protein yang disintesis itu akan dilipat. Masih ingat ya? Di retikulum endoplasma akan dilipat, kemudian dibawa ke badan Golgi. Di badan Golgi itu dia akan diberi aksesoris. Artinya dia akan dimodifikasi ya. Dimodifikasi itu bisa jadi ada bagian yang dipotong, ada bagian yang ditambahkan. Nah, pada saat itulah sebetulnya enzim itu sedang diaktifkan. Diaktifkan dengan cara dimodifikasi di badan Golgi. Nah, contoh enzim yang berada dalam keadaan inaktif yang kita kenal dengan akrab itu adalah enzim yang ada di saluran pencernaan kita. Jadi misalnya di pencernaan kita itu ada pepsin. Nah, mungkin dulu pernah belajar waktu di SMA. Sebetulnya pepsin itu berada dalam senyawa yang disebut pepsinogen. Tripsin juga ditemukan dalam bentuk tripsinogen. Pepsinogen diaktifkan menjadi pepsin. Tripsinogen diaktifkan menjadi tripsin. Nah, pepsin dan tripsin adalah enzim dalam bentuk aktif, sedangkan tripsinogen dan pepsinogen adalah enzim dalam bentuk inaktif. Kemudian juga di enzim itu ada yang namanya kita kenal sebagai koenzim dan kofaktor. Kita sudah belajar pada saat mempelajari senyawa-senyawa gizi. Vitamin salah satunya berfungsi sebagai koenzim. Mineral berfungsi sebagai kofaktor. Nah, koenzim dan kofaktor ini adalah senyawa yang tugasnya itu membantu kerja enzim, sehingga enzim menjadi lebih aktif. Nah, kemudian enzim diberi nama menggunakan akhiran ase biasanya. Misalnya polimerase, hidrolase, liase, atau kalau lebih spesifik ya, glukos isomerase, amilase, lipase ya. Jadi semuanya diberi nama yang berakhiran ase. Nah, kalau tripsin bagaimana? Tripsin itu memang selain itu ada nama yang namanya itu nama trivia. Nama trivia itu adalah nama yang memang sudah umum disebut sehari-hari. Nah, itulah tripsin, pepsin ya. Sebetulnya kalau nama enzimnya itu adalah protease, enzim yang menghidrolisis protein. Nah, itu cerita-cerita sedikit tentang enzim ya. Nah, ini juga mungkin sudah pernah melihat kurva ini sebelumnya, yaitu bagaimana kerja enzim. Jadi enzim bisa mengkatalisis reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu reaksi.
ya, energi yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu reaksi. Nah, kalau disebut enzim menurunkan energi aktivasi, artinya dengan adanya enzim, reaksi itu menjadi lebih mudah untuk terjadi. Nah, kemudian enzim akan bekerja dengan cara membantu substrat. Pada gambar ini ya, ada dua substrat yang kedua-duanya kemudian menempel pada sisi aktif enzim. Lalu enzim itu akan mengkatalisis sehingga substrat kedua-duanya itu akan saling bereaksi. Bereaksinya terjadi pada sisi aktif enzim itu. Setelah reaksi terjadi, maka akan dilepas sebagai produk. Nah, kalau kita lihat di enzim itu sisi aktifnya bersifat berbentuk sangat khas, ya. Mungkin sering disebut sebagai seperti gembok dan kunci, lock and key. Karena kunci itu biasanya bentuknya khas gitu kan pada setiap bukan kunci, maksudnya anak kuncinya ya, anak kunci itu bentuknya khas untuk setiap jenis kunci atau setiap jenis gembok, bentuknya itu sangat khas. Dan sehingga kunci itu tidak bisa kita pertukarkan antar lubang kunci ataupun antar gembok. Begitu juga enzim. Enzim itu sangat spesifik, salah satunya ditandai dengan sisi aktifnya yang berbentuk khas, yang memang hanya substratnya saja yang akan bisa masuk mengisi sisi aktifnya. Ya, sebelumnya kita mengenal dulu struktur enzim ya. Enzim tanpa tambahan tanpa tambahan apapun ya, belum ada substrat, belum ada kofaktor, belum ada koenzim, itu disebut sebagai apoenzim. Apoenzim ini proteinnya tok, ya, proteinnya saja. Nah, dalam kerjanya apoenzim ini sering kali dibantu dengan adanya koenzim atau kofaktor, atau bisa jadi keduanya. Jadi di sini koenzim atau kofaktor akan menempel bersama-sama dengan enzim. Nah, kemudian pada enzim itu ada namanya sisi aktif. Sisi aktif ini adalah sisi yang akan dimasuki oleh substrat. Ini substratnya. Kita lihat bentuk sisi aktif enzim persis sama seperti bentuknya substrat. Nah, kemudian pada enzim ada lagi namanya sisi allosterik. Jadi kalau tadi sisi aktif yang dimasuki substrat, sisi allosterik itu adalah sisi lain di bagian apoenzim. Nah, secara keseluruhan, enzim bersama dengan kofaktornya dan koenzimnya itu disebut sebagai holoenzim. Ya. Jadi, holoenzim itu adalah keseluruhan struktur enzim yang terdiri atas apoenzim dan kofaktor atau koenzim. Nah, yang biasanya menjadi kofaktor itu adalah ion-ion logam atau kita kenal sebagai mineral ya. Sedangkan yang menjadi koenzim itu rata-rata dibentuk dari vitamin. Nah, tadi ya enzim itu kan memiliki sisi aktif tertentu. Nah, sisi aktif enzim ini bisa rusak karena faktor-faktor lingkungan. Contohnya seperti suhu, pH, AW, tekanan, kemudian bisa jadi karena ada senyawa-senyawa lain yang bisa mendenaturasi enzim, seperti misalnya deterjen. Ya, deterjen itu bisa mengganggu kerja enzim. Nah, Anda mungkin juga sudah pernah belajar di biokimia bahwa protein itu bisa terdenaturasi. Apa itu namanya denaturasi? Tadi sudah sering saya sebutkan bahwa setelah disintesis protein itu akan melipat. Keadaan
dan terlipat. Jadi ada struktur primer, sekunder, tersier, kuaterner. Nah, kalau sudah lupa lihat lagi nanti kuliahnya. Struktur primer enzim itu adalah enzim dalam keadaan dalam kondisi rangkaian panjang. Nah, dalam kondisi terlipat, dia mulai membentuk struktur sekunder, terlipat lagi menjadi tersier, dan kemudian bergabung dengan protein yang lain membentuk struktur kuaterner. Oke ya, jadi Anda pegang saja, kalau belum paham struktur kuaterner, tersier, dan sekunder, pegang saja dulu bahwa enzim itu hanya aktif dalam kondisi terlipat. Nah, lalu kita kenal namanya denaturasi protein. Pada saat terjadi denaturasi, misalnya karena pH terlalu rendah atau terlalu tinggi, suhu terlalu tinggi, maka protein itu lipatannya akan membuka, ya, menjadi yang di sebelah kiri ini tadi. Maaf, ini saya di sebelah kiri, ini di sebelah kanan. Menjadi yang di sebelah kanan, lipatannya membuka sehingga menjadi struktur yang panjang lagi. Ini yang disebut sebagai struktur primer enzim. Nah, dalam keadaan lipatannya terbuka, enzim itu sudah tidak bisa lagi aktif. Ya, jadi dia tidak bisa lagi, protein dalam keadaan terdenaturasi tidak bisa aktif baik sebagai enzim ataupun antibodi ataupun yang lain. Tidak bisa. Jadi semua fungsi protein hanya bisa terjadi dalam keadaan protein terlipat. Nah, itulah sebabnya denaturasi protein itu akan merusak protein. Karena dia akan membuka lipatan. Jadi denaturasi protein itu adalah terbukanya lipatan protein. Nah, yang bisa membuka lipatan protein atau menyebabkan denaturasi itu antara lain adalah suhu, pH, asam atau basa, ya, ini termasuk juga pH, kemudian sinar UV, ya, sinar UV ini juga bisa merusak protein. Kemudian adanya substrat, konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat ini maksudnya semakin banyak substrat, kecepatan kerja enzim akan semakin tinggi. Dan sebaliknya. Ya. Tapi ada batasnya, ya, tidak bisa terus-menerus bertambah cepat. Dan adanya yang namanya inhibitor. Inhibitor itu adalah senyawa yang menghambat kerja enzim. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang inhibitor. Nah, sekarang kita lihat dulu gambar ini, ya. Ini adalah kurva aktivitas enzim pada suhu. Nah, kurva aktivitas enzim ini tidak sama setiap enzim, ya. Di sini kalau kita lihat, enzim ini memiliki suhu optimum pada 37 derajat Celcius. Nah, enzim yang lain, mungkin kurvanya itu akan bergeser lebih tinggi. Enzim yang memiliki suhu optimum di 55, misalnya, tentu kurva aktivitasnya akan berbeda. Nah, kerja enzim akan optimal pada suhu optimal ini. Kalau di sini kurang lebih 37 derajat Celcius. Di bawah suhu optimal atau di atas suhu optimal, kerja enzim, ya, akan jauh berkurang. Nah, itulah sebabnya kalau kita bekerja dengan enzim, kita harus menjaga agar enzim itu berada pada pH yang stabil dan suhu yang stabil. Begitu juga pada pengaruh pH. Jadi contoh di sini, enzimnya aktif optimumnya pada pH 7. Sehingga kalau di bawah pH 7 dan di atas pH 7, aktivitasnya akan jauh berkurang. Sedangkan hubungannya dengan substrat adalah seperti ini. Ini substrat yang sumbu X, yang sumbu Y adalah velocity atau kecepatan. Nah, kita lihat di sini mulai dari titik 0, ya, sampai ke titik yang B.
kecepatan enzim akan selalu meningkat, ya, kecepatannya akan selalu meningkat apabila jumlah substrat ditambah. Ya, jadi semakin banyak jumlah substrat, maka kecepatan enzimnya juga akan semakin meningkat. Tetapi semakin bertambah lagi jumlah substrat, maka kecepatan kerja enzim memang akan terus meningkat, tetapi peningkatannya tidak secepat yang sebelumnya. Kalau kita lihat dari 0 sampai A, ini kan kecepatannya meningkat cepat sekali. Ya, tetapi semakin lama kecepatannya semakin tetap meningkat, tetapi peningkatannya yang semakin lambat. Kalau istilah di fisika itu adalah percepatan, ya, percepatannya itu semakin rendah. Kecepatannya dia tetap meningkat, tetapi percepatannya menjadi rendah. Sampai pada batas tertentu dia akan mencapai kecepatan maksimum, namanya Vmax, ya, kecepatan maksimum. Jadi setiap enzim itu punya kecepatan maksimum. Jadi kita harus membuat enzim itu bekerja pada kecepatan mendekati kecepatan maksimumnya. Nah, kalau Anda misalnya penelitian enzim, biasanya kalau baca jurnal-jurnal tentang penelitian enzim, salah satu yang diuji pada waktu, misalnya ada siapa Cici misalnya kan, menemukan suatu enzim dari suatu bakteri tertentu, kemudian diuji aktivitasnya. Nah, salah satunya yang dilakukan pada saat uji aktivitas enzim itu adalah menentukan kecepatan maksimumnya. Jadi enzim itu bisa bekerja maksimum pada kecepatan berapa. Nah, ini nanti ada kurva inilah yang disebut dengan kurva Michaelis-Menten, ya. Dan ada rumusnya juga. Mungkin kalau di biokimia Anda belajar tentang kurva Michaelis-Menten dan rumusnya. Tapi di sini, nah ini ya. Di sini kan ada KM, ya. KM ini disebut konstanta Michaelis-Menten. Untuk rumus Michaelis-Menten, Anda kalau tidak dapat di biokimia, mungkin kalau Anda mengambil mata kuliah pilihan teknologi enzim, bisa jadi itu diajarkan di situ. Oke, tadi yang terakhir, ya, yang bisa mempengaruhi kerja enzim adalah inhibitor. Nah, ini nanti yang akan membantu kita memahami bagaimana regulasi metabolisme adalah salah satunya adanya inhibisi enzim. Jadi inhibitor enzim itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif. Sedangkan yang kedua adalah inhibitor non-kompetitif. Kompetitif dan non-kompetitif. Apa beda di antara keduanya? Pada inhibitor yang kompetitif, inhibitornya akan menempati sisi aktif enzim. Jadi biasanya inhibitornya memiliki bentuk yang sama seperti substrat. Bentuk inhibitor sama dengan substrat. Sehingga inhibitor itu bisa masuk ke sisi aktifnya enzim. Sama seperti substratnya. Sehingga substrat dan inhibitor akan bersaing, berkompetisi untuk memasuki sisi aktifnya enzim. Nah, enzim yang di dalamnya sudah ada inhibitor, ini kadang-kadang inhibitor ini nggak mau lepas. Karena kan kalau yang masuk substrat ini kan kemudian akan direaksikan, sehingga keluar sebagai produk. Ya, substrat akan direaksikan, kemudian lepas dari enzimnya, menjadi produk. Tetapi kalau yang masuk inhibitor, nah enzim tidak akan bisa mereaksikan inhibitor ini. Jadi seringkali inhibitor ini tidak bisa lepas lagi dari enzimnya. Nah, enzim yang sudah
masuki atau yang sudah ditempeli oleh inhibitor tidak bisa lagi berfungsi sebagai enzim. Nah, tetapi ini nanti bisa saja ikatan enzim dan inhibitor ini lepas. Misalnya karena pengaruh pH, karena pengaruh suhu, itu ikatan enzim dan inhibitor bisa jadi lepas. Ya, jadi ikatan antara enzim dan inhibitor ini bisa ada yang bersifat irreversible, tidak bisa lepas lagi ya. Ada yang sifatnya reversible, jadi masih bisa lepas. Oke ya. Jadi untuk inhibitor kompetitif, inhibitor itu biasanya berbentuk mirip dengan substrat, sehingga inhibitor juga bisa memasuki sisi aktif enzim, sama dengan substratnya. Jadi itulah asal dari istilah kompetitif itu. Substrat dan inhibitornya secara bersama-sama akan berkompetisi ya, memasuki sisi aktif enzim. Semakin banyak enzim yang diikat oleh inhibitor, tentu nanti kecepatan reaksinya akan semakin berkurang. Yaitu adalah inhibitor kompetitif. Kemudian ada lagi yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Nah, ini ada gambarnya. Inhibitor yang non-kompetitif akan berikatan dengan enzim pada sisi allosterik. Ingat tadi waktu saya menjelaskan tentang struktur enzim, itu ada namanya sisi allosterik. Sisi allosterik itu adalah sisi lain di enzim selain sisi aktif. Jadi di sini bisa ya, di sini bisa. Bisa disebut sisi allosterik. Ya. Jadi dalam keadaan normal, substrat akan menempel di sisi aktif enzim, kemudian enzim akan mereaksikan substrat, lalu substrat akan lepas sebagai produk. Tetapi jika ada inhibitor, maka inhibitor itu akan menempel pada sisi allosterik enzim, ya, menempel pada sisi allosterik, sehingga inhibitor itu menyebabkan bentuk enzim itu berubah, ya. Bentuk enzim menjadi berubah. Karena bentuk enzim berubah, maka bentuk sisi aktifnya akan berubah. Karena bentuk sisi aktifnya berubah, maka substrat tidak bisa lagi masuk ke sisi aktifnya enzim. Sehingga enzim ini tidak bisa lagi mengubah substrat menjadi produk. Ya, saya ulangi lagi. Inhibitor yang non-kompetitif itu akan menempel pada enzim pada sisi allosterik. Dengan adanya inhibitor ini menempel pada sisi allosterik, bentuk enzim akan berubah. Sehingga bentuk sisi aktifnya juga akan berubah. Berubahnya sisi aktif itu membuat substrat tidak lagi bisa masuk ke sisi aktifnya enzim. Enzim tidak bisa lagi mengubah substrat menjadi produk. Ya, jadi enzimnya juga tidak bisa bekerja lagi. Ya, itu adalah beda inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Bedanya kalau di sini adalah pada dua poin ya. Jadi tadi pertama dari sisi penempelannya. Kalau yang kompetitif, inhibitornya menempel pada sisi aktif. Sedangkan yang non-kompetitif, inhibitor menempel pada sisi allosterik. Pada inhibitor kompetitif, inhibitornya itu bentuknya mirip dengan substrat. Sedangkan yang non-kompetitif, inhibitor bisa merubah bentuk enzim. Ya, nanti di rumah setelah kuliah ini diendapkan lagi inhibitor kompetitif dan non kompetitif.
Oke, itu adalah mengingat kembali tentang enzim sekaligus mengenalkan yang namanya inhibitor. Karena setahu saya di kuliah biokimia tidak sampai inhibitor kalau dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Oke, nah sekarang kita kembali ya ke pokok bahasan kita, yaitu tentang regulasi metabolisme. Nah, mikroba sifatnya itu hanya akan memproduksi produk yang dibutuhkan oleh sel. Jadi prinsipnya itu. Dia mikroba itu mengelola dirinya dengan sangat efisien. Sehingga yang diproduksi betul-betul hanya yang dibutuhkan saja. Nah, bagaimana caranya metabolisme itu diatur sehingga ini memproduksi dan pada saat yang lain tidak. Nah, ini dilakukan salah satunya dengan metode inhibisi atau dengan feedback inhibisi. Yang kedua adalah dengan cara regulasi pada tingkat gen. Jadi ada dua mekanismenya. Bagaimana itu yang namanya feedback inhibition? Jadi pertama kita diajak untuk melihat suatu reaksi ya. Reaksi sintesis asam amino triptofan. Jadi dari prekursornya akan diubah melalui serangkaian kerja enzim, mulai dari enzim 1 mengubah prekursor menjadi produk 1, kemudian diubah menjadi produk 2, diubah menjadi produk 3 oleh enzim 1, enzim 2, dan enzim 3. Sehingga menjadilah triptofan. Nah, reaksi ini akan berlangsung terus-menerus sampai triptofan ini jumlahnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sel. Pada saat jumlahnya sudah cukup, maka triptofan yang diproduksi ini akan menjadi inhibitor untuk enzim yang bekerja memproduksi triptofan itu sendiri. Ini yang disebut dengan feedback inhibition. Jadi produk dari rangkaian reaksi enzim akan menjadi inhibitor untuk enzimnya itu sendiri. Nanti kalau ini inhibitornya secara non-kompetitif ya, triptofan ini nanti akan menempel pada enzim dan membuat enzimnya menjadi tidak aktif. Karena sisi aktifnya berubah. Tetapi triptofan yang tadinya sudah diproduksi itu kan akan digunakan oleh sel sehingga lama-kelamaan jumlah triptofannya akan berkurang. Kalau jumlah triptofan sudah berkurang, sudah sedikit, maka triptofan yang tadi menempel pada enzim akan lepas. Reaksinya akan berlangsung kembali. Ya. Jadi inhibitornya hanya bersifat sementara atau reversible ya. Dia bisa lepas lagi. Ini yang namanya regulasi aktivitas enzim dengan metode feedback inhibition. Produk hasil reaksi akan menghambat enzimnya. Nah, yang kedua, regulasinya berlangsung pada tingkat gen. Nah, masing-masing enzim, enzim 1, enzim 2, enzim 3, itu disintesis dari gen. Kalau kita lihat di sini, gen TRPE dan TRPD secara bersama-sama akan membentuk enzim 1, akan mensintesis enzim 1. Gen yang TRPC ini akan mensintesis enzim 2. Gen yang TRPB dan TRPA secara bersama-sama akan mensintesis enzim 3. Nah, bagaimana regulasi pada tingkat gen? Sama, regulasinya diatur oleh produk hasil reaksinya. Nah, produk hasil reaksinya yaitu triptofan ini akan menghambat sintesis
protein. Ya, ingat lagi ya, enzim itu adalah protein. Jadi, triptofan ini akan menghambat proses sintesis protein. Umumnya yang dihambat kalau bukan transkripsi, ya translasi. Itu yang dihambat. Oke, kita lihat lebih lanjut ya. Untuk yang regulasi tingkat gen. Kita kenal dulu ada istilah yang namanya operon. Operon ini adalah potongan DNA terdiri atas operator, promotor, dan gen. Jadi di depan gen itu ada operator dan promotornya. Nah, apabila ada represor, nah biasanya menjadi represor ini tadi adalah protein produk reaksinya itu ya. Protein represor, maka operon ini bisa jadi akan di-off-kan. Di-off-kan sehingga tidak terjadi transkripsi. Bagaimana mencegah terjadinya transkripsi? Yang dilakukan adalah memblok atau mencegah kerja enzim RNA polimerase. Ingat, RNA polimerase adalah enzim yang sintesis RNA messenger. RNA messenger adalah RNA yang nanti menjadi cetakan ketika terjadi sintesis protein. Nah, represor inilah yang menjadi gen pengaturnya, menjadi regulatornya. Ya, nah, kadang-kadang ya ada kalanya represor ini akan bekerja sama dengan molekul lain yang disebut co-represor. Ya, jadi co-represor ini adalah molekul lain yang bekerja sama dengan represor. Nanti kita akan lihat gambarnya ya. Nah, tadi kita sudah kenal namanya operon ya. Operon ini ada yang merupakan repressible operon, atau ada yang merupakan inducible operon. Kalau repressible operon, produknya itu akan menghambat proses transkripsi. Sebaliknya, kalau inducible operon, produknya itu akan menginduce atau mengaktifkan transkripsi. Jadi ada yang repressible dan ada yang inducible. Nah, kita akan lihat contohnya. Ada yang namanya lock operon. Lock operon merupakan salah satu contoh dari inducible operon. Lock operon ini adalah operon pada sistem gen yang menghasilkan enzim, yang enzim itu akan memetabolisme laktosa. Nah, kita lihat yang ini aja gambarnya. Jadi ini enzim, maaf, ini adalah sistem gen lock operon. Nah, ini adalah gen regulatornya. Ada LAC-I. Kemudian di sini ada promotornya. Nah, kemudian di sini ada gen LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-E. Ini ketiga gen ini secara bersama-sama akan ditranskripsi dan menghasilkan 3 enzim, galaktosidase, permease, dan transasetilase, yang ketiga-tiganya bekerja sama memetabolisme laktosa. Nah, pada saat terjadinya proses transkripsi, maka
LAG-I ini akan ditranskripsi, ya, gen ini akan ditranskripsi menghasilkan mRNA. Dan kemudian ditranslasi menjadi protein represor. Lalu ketika RNA polimerasenya berlanjut, di sini juga akan disintesis mRNA yang akan menghasilkan ketiga enzim ini. Nah, pada saat laktosa itu jumlahnya sedikit, ya, pada saat laktosa jumlahnya sedikit, maka LAG-I ini akan disintesis, ya, akan ditranskripsi, lalu ditranslasi menjadi protein represor. Nah, protein represornya akan menempel di operator di sini. Karena operatornya ditempeli oleh protein represor, maka RNA polimerase tidak bisa berjalan terus. Sehingga ketiga gen ini tidak ditranskripsikan. Tidak ada terjadi metabolisme laktosa. Ya, ini pada saat laktosa rendah. Sebaliknya, pada saat jumlah laktosa itu banyak, ya, pada saat jumlah laktosanya banyak, maka akan disintesis korepresornya. Ya, jadi bukan disintesis, maaf. Laktosa ini akan menjadi korepresornya. Korepresor ini akan menempel pada represor LAG-I, sehingga LAG-I ini akan lepas dari operator, ya, dari O, ya. O ini adalah operator tadi, ya. Lepas dari operator, sehingga kemudian RNA polimerase dapat melangsungkan transkripsi dari ketiga gen ini. Dihasilkanlah 3 enzim yang akan bekerja memetabolisme laktosa. Nah, setelah laktosa dimetabolisme, tentu jumlah laktosa berkurang lagi, kan? Kalau jumlah laktosa berkurang, maka LAG-I akan menempel lagi pada operator. Kembali ke yang pertama ini tadi. Sehingga tidak terjadi proses transkripsi. Enzimnya tidak dihasilkan lagi. Laktosanya tidak dimetabolisme lagi. Jadi beginilah cara mengatur metabolisme laktosa. Kalau ada yang mau nanya langsung saja, ya. Iya, Bu. Izin bertanya. Ya, siapa ini yang nanya? Alfi, Bu. Oh ya, Alfi. Untuk saya izin bertanya mengenai misalnya ada orang yang intoleran terhadap laktosa. Nah, itu apakah karena kita jarang mengkonsumsi susu atau memang enzim laktasa dalam enzim laktasa dalam tubuh kita ini kurang diproduksi, Bu? Itu aja. Ya. Oke. Jadi dalam hal gangguan metabolisme, baik itu lactose intolerance ataupun ada juga celiac disease, ya. Celiac disease itu di mana individunya tidak bisa mensintesis tidak bisa memetabolisme gluten pada terigu. Penyebabnya itu biasanya ada kedua-duanya. Kalau celiac disease itu lebih banyak penyebabnya secara genetik. Jadi mungkin terjadi mutasi gitu ya pada gen yang harusnya mensintesis enzim yang mencerna gluten, sehingga enzim itu tidak diproduksi.
Sedangkan pada laktosa, ini penyebabnya bisa dua. Bisa jadi pada level gen, atau bisa jadi, seperti misalnya ada beberapa bayi yang alergi pada laktosa kan ya. Nah, itu bisa jadi penyebabnya dari level gen, atau bisa juga kalau kasusnya di Indonesia ya, banyak yang intoleransi laktosanya itu setelah dewasa. Jadi pada waktu bayi, fine-fine aja gitu minum susu pada waktu masih kecil. Tapi setelah dewasa, karena sudah lama tidak mengkonsumsi susu, menjadi intoleransi. Nah, itu bisa jadi karena sudah lama enzim untuk mencerna laktosa itu tidak diproduksi, sehingga tubuh kemudian lamban merespon adanya laktosa di dalam yang masuk ke dalam enzim ke dalam saluran pencernaan kita. Nah, kalau yang sifatnya itu karena sudah lama tidak mengkonsumsi laktosa, itu bisa diperbaiki dengan cara mengkonsumsi laktosa sedikit demi sedikit, sehingga sintesis enzimnya kemudian terjadi. Tetapi apabila yang penyebabnya karena faktor genetik, itu ya nggak bisa diperbaiki atau nggak bisa disembuhkan gitu kan. Salah satu caranya yang menghindari konsumsi baik laktosa ataupun tadi contoh yang lain gluten. Jadi bisa penyebabnya dari dua ini. Sama seperti misalnya diabetes tipe 1 ya, di mana penderitanya itu tidak bisa mensintesis insulin. Insulin ini kan protein juga. Hormon ya. Insulin itu kan hormon. Hormon itu protein. Kerusakannya biasanya itu pada tingkat gen, kalau yang diabetes tipe 1. Nah, inilah yang menyebabkan ini biasanya penderitanya pada anak-anak. Jadi kalau kita lihat ada anak-anak tapi sudah diabetes, itu pasti penyebabnya itu di level gennya. Bukan karena kebanyakan konsumsi gula. Karena kalau kebanyakan konsumsi gula, proses kerusakan kelenjar insulin itu tidak berlangsung dalam waktu singkat, ya lama. Tapi kalau orang dewasa yang diabetes, yaitu rata-rata adalah diabetes tipe 2. Jadi kalau diabetes itu salah satunya juga bisa terjadi karena faktor genetik. Ya, ini tadi adalah proses induksi enzim yang memetabolisme laktosa. Modelnya adalah adanya tadi korepresor ya. Laktosa berfungsi sebagai korepresor pada represornya ini, LAC-I. Dan kemudian kadang-kadang ada metabolisme lain ya. Yang dibantu oleh ada namanya CAMP. Jadi pada saat laktosa tinggi terjadi transkripsi ya. Dilanjutkan dengan translasi dan dihasilkan ketiga enzim ini. Sehingga metabolisme laktosa terjadi. Tetapi bisa jadi laktosa itu tinggi, tetapi glukosa rendah. Nah, pada saat laktosa tinggi, justru kita harus memetabolisme laktosa, sehingga bisa memenuhi kebutuhan glukosa. Jangan lupa ya, laktosa itu adalah disakarida yang terbentuk dari glukosa dan galaktosa. Sehingga kalau laktosa di metabolisme, maka bisa menghasilkan glukosa. Jadi kalau pada saat kondisi ternyata kita itu konsumsi laktosanya tinggi, tetapi glukosanya rendah, maka laktosa ini akan diuraikan menjadi glukosa. Nah, pada saat seperti ini, CAMP akan mengaktifasi. Jadi justru proses transkripsinya akan diaktifasi kembali ya, apa artinya itu dipercepat gitu ya. Proses transkripsinya akan dipercepat sehingga metabolisme laktosa akan berlangsung semakin cepat. Dengan demikian, gula atau glukosa bisa lebih banyak dihasilkan. Jangan lupa glukosa ini salah satu komponen yang penting dalam tubuh kita ya, sehingga glukosa. Karena glukosa itu memberi makan otak kita. Kalau kadar glukosa kita terlalu rendah,
kita bisa pingsan. Nah, jadi laktosa di sini akan diubah menjadi glukosa. Nah, CAMP ini akan bersifat sebagai aktivator terhadap kerja enzim RNA polimerase, sehingga proses transkripsi justru akan semakin diaktifkan. Jadi percepat gitulah ya, diaktifkan itu. Jadi kalau kita lihat di sini, memang sel itu bekerja melakukan metabolisme sangat kondisional sifatnya. Dan itu pengaturannya lebih banyak pada level gen. Ini sebetulnya gambarnya sama seperti tadi ya. Ada satu lagi nanti tentang, nah ini, TRP, operan. Nah, ada jenis operan yang lain yang bekerja dengan cara berbeda dengan laktosa tadi. Contohnya adalah TRP operon. TRP operon bekerja dengan mekanisme reversibel atau menekan sintesis. Jadi pada saat jumlah triptofan itu tinggi, maka operannya itu akan diinaktifkan, akan ditekan ya. Sehingga menjadi, kalau di sini istilahnya di turn off ya, dimatikan. Sehingga tidak terjadi transkripsi. Gambarnya agak itu. Kita lihat di sini ya. Jadi sistem enzimnya hampir sama seperti sistem enzim LAC tadi ya. Sistem enzim TRP ini sama-sama di sini ada promotor. Tolong dilihat-lihat lagi ya kuliah tentang sintesis protein. Untuk lebih memahami ini. Jadi promotor di sini, kemudian ada gen yang merupakan gen regulatornya. Nah, pada saat proses transkripsi berlangsung, gen regulator ini akan lebih dulu diproduksi. Ya, jadi ini akan lebih dulu ditranskripsi menghasilkan protein represor yang bentuknya itu adalah inaktif. Ya, jadi protein represornya bentuknya inaktif. Nah, proses transkripsi dari gen pengatur sintesis TRP ya, itu akan berlangsung secara full. Jadi ini RNA polimerase itu akan berjalan melangsungkan proses transkripsi. Dihasilkanlah mRNA-nya dan ini menjadi 5 subunit polipeptida. Nanti yang E sama D membentuk enzim 1 kan, tadi C yang membentuk enzim 2 dan B membentuk enzim 3. Ketiga-tiganya bekerja sama melakukan sintesis triptofan. Nah, sekarang kalau triptofan itu jumlahnya banyak. Kalau ada triptofan, maka triptofan itu akan menjadi korepresor bagi protein represornya. Triptofan akan menempel pada protein represor, sehingga protein represornya menjadi aktif. Nah, aktifnya protein represor, dia akan menempel pada sisi operator. Ya, nempel di sini, sehingga proses transkripsi tidak berlangsung. Tidak ada RNA yang dibuat. Ini kalau kondisinya triptofan jumlahnya tinggi. Kalau triptofan jumlahnya rendah, maka
proses transkripsi akan berlangsung karena represornya dalam kondisi tidak aktif. Karena tidak aktif, tentu dia tidak bisa menempati sisi operator. Dia tidak bisa menghambat enzim RNA polimerase. Transkripsi akan berlangsung, enzim-enzimnya akan dihasilkan. Pada saat triptofan itu banyak, reaksi metabolisme tidak dibutuhkan lagi kan, karena triptofannya sudah banyak. Nah, triptofan itu akan menempel pada represor, sehingga represornya menjadi aktif, lalu menempel pada operator. Karena represor menempel di operator, maka sintesis mRNA-nya tidak berjalan, tidak ada enzim yang dibuat. Sehingga reaksi sintesis triptofan juga akan jauh berkurang. Nanti kalau triptofannya sudah sedikit lagi, kembali ke A. Ya. Jadi begitulah prosesnya, bolak-balik ya. Berlangsung demikian di dalam sel. Prosesnya di on dan di off-kan, tergantung pada kondisi keberadaan triptofan. Nah, model yang seperti ini itu disebut sebagai model represor. Ya, ini adalah contoh yang histidine operon ini sebetulnya hampir sama seperti triptofan. Ini tadi yang CAMP. Oke, untuk mempermudah Anda memahami ini, tugas Anda adalah menuliskan kembali bagaimana mekanisme untuk operon LAC dan operon TRP, dua itu saja. Karena biasanya yang jadi contoh itu ya dua itu. Jadi menuliskan kembali, boleh menambah sumber-sumber lain ya di internet misalnya atau di buku-buku. Kalau misalnya dianggap perlu ada gambarnya, silahkan ditambahi gambar. Biasanya saya nampilin video, tapi tadi saya cari-cari videonya nggak ketemu. Mungkin saya pernah pindahkan ke tempat lain dan nggak kedeteksi. Ada beberapa video yang menarik di YouTube sebetulnya, tapi tadi saya nggak sempat nyari ulang. Kalau tahun lalu itu saya, yang tahun-tahun sebelumnya itu sudah pernah saya download, jadi saya tinggal menunjukkan videonya. Tapi Anda juga bisa sambil searching sendiri. Sambil nanti saya searching juga, saya kasih linknya di itu, di apa? Di Mols. Supaya Anda bisa nonton juga. Ada yang mau ditanyakan? Ini sambil saya buatin absen ya. Ini sepertinya teman-temannya itu banyak yang sudah tidak memilih mata kuliah ini lagi kan? Karena kalau di Mols-nya itu banyak sekali mahasiswanya. Tapi setiap kali kuliah hanya 50-an. Mungkin ada yang pernah milih, tapi kemudian berganti. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya selain Alfi tadi. Hari ini tanggal 8. Ibu, tugasnya ya. tadi bisa diulang, Pak, Bu? Tugasnya Anda menuliskan kembali tentang LAC operon dan TRP operon. Kasih, Bu. Ya. Kalau tidak ada laptop, boleh ditulis tangan ya. Jangan dijadikan alasan tidak ada laptop. Baik, Ibu. Ibu, izin bertanya, itu pakai gambar Kak, Bu? Kalau merasa kalau dengan gambar lebih jelas, silahkan ditambah gambar. Ini baterainya mau habis.
Absensinya sudah saya buatkan, nanti silahkan absen. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan Kavi pimpin berdoa lagi. Baik Bu, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Silahkan nanti tugasnya dikumpulkan di MOLS, nanti saya buatkan itu. Ibu, Tempat mengumpulkannya. Ya. untuk materinya nanti di-share di MOLS juga, Kak, Bu. Oh iya, nanti saya share juga. Baik, Yang minggu Bu. kemarin belum ya? Iya, Bu. Ya, baik, terima kasih sudah diingatkan. Saya akhiri ya kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu.